Kami silakan kepada Ibu Rizkila 15 menit, paling lama 20 menit. Saya akan nonton di bawah. Ibu silakan pakai ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom semuanya. Masih semangat ya wajahnya, walaupun habis lapar ya, boleh ya. Oh, Itu isinya. ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal, saya sebenarnya di GSBR, saya perkenalan ya. Saya pendeta Dr. Priscilla Damaris Sintokan. Ada sini halak kita, horas ya. Ya, oh Pak, kayaknya registernya walaupun bukan gereja Batak, banyak orang Batak ya. Ya, kita bersaudara dalam Tuhan. Saya baru ditabiskan, tepatnya Juli oleh sinode kita jadi pendeta, dan saya saat ini di Sahabat ya. Dan sebelumnya ini adalah pelayanan saya sembari saya menyelesaikan disertasi saya dari Harvest International Theological. Jadi kita disuruh membuat suatu ministry. Nah, saya sudah berterus terang dengan latar belakang saya kepada sinode sebelum saya ditabiskan dan pelayanan saya. Dan ini yang saya lakukan sejak saya sekolah teologi, tepatnya walaupun saya masuk 2020, tapi saya sudah pelayanan sejak 2022. Baik, jadi Bapak Ibu, Empower Women Ministry ini sebuah pelayanan yang lahir dari keyakinan dan kerinduan untuk melihat setiap pribadi, khususnya perempuan, dipulihkan, diperlengkapi, diberdayakan maksimal sesuai potensi yang Tuhan beri untuk memenuhi panggilan dan rancangan Tuhan atas hidup setiap orang. Jadi pemberdayaan sejati bukan soal peningkatan kemampuan, tapi soal transformasi hati, transformasi cara pandang, dimulai dengan perjumpaan kita dengan Kristus dan kekuatan dari Roh Kudus, sehingga memberi keberanian melangkah, melayani dan berdampak. Empower Women Ministry bukan hanya sekedar kegiatan pelayanan, tapi ini bicara tentang transformasi dan panggilan hidup. Baik saudara, saya akan terima kasih untuk kesempatannya. Visi misi dari Empower Women Ministry ini menjadi komunitas perempuan yang powerful dalam Tuhan, menghadirkan transformasi dan dampak bagi keluarga, gereja, dan bangsa demi kemuliaan Kristus. Adapun misinya ada 4: memperlengkapi perempuan dengan nilai-nilai firman Tuhan dan karakter Kristus, membentuk dan mengembangkan kepemimpinan rohani perempuan secara strategis dan berkelanjutan, memberdayakan perempuan dalam potensi pribadi, keluarga, pelayanan, dan masyarakat. Dan yang keempat, menciptakan ekosistem komunitas yang saling mendukung, menginspirasi, dan bertumbuh bersama dalam kasih Kristus. Next ya. Jadi ini tadi ini mungkin nggak perlu ini bahasa Inggrisnya, saya biasanya pakai bahasa Inggris ya. Jadi ini sekedar yang saya promosikan dari dulu di media sosial. Jadi saya mempromosikan lewat media sosial sangat efektif dan efisien tentang visi misi ini dan sudah melakukannya secara rutin. Adapun tujuan dari Empower Women Ministry ini ya empowering women, building leaders, inspiring generation. Pertama, menghasilkan pemimpin perempuan rohani yang berdampak di gereja dan komunitas. Kedua, membuka akses pelatihan kepemimpinan, pendidikan karakter dan pengembangan diri berbasis nilai-nilai Kristiani. Ketiga, menyediakan wadah mentoring dan networking yang membangun antar perempuan lintas generasi. Keempat, menumbuhkan kesadaran identitas ilahi perempuan dalam Kristus. Kelima, menguatkan peran perempuan dalam keluarga sebagai pendoa, pendidik rohani, dan pembawa damai. Yang keenam, memfasilitasi program-program pelayanan sosial dan penginjilan yang dikelola perempuan. Ketujuh, mendorong transformasi pribadi,
sosial dan spiritual melalui komunitas dan pelayanan aktif, dan dapat menjadi model komunitas perempuan Kristen yang sehat, relevan, dan berintegritas di tengah masyarakat global. Ya, ini tujuannya ya. Jadi dalam pembuatan Empower Women ini ada nilai-nilai. Kita percaya bahwa setiap perempuan dipanggil untuk hidup dengan identitas, kuasa, dan tujuan dari Tuhan. Nilai-nilai inti saya buat akronimnya empower ya. Jadi empowering mungkin nilai-nilai ya, ini nilai-nilainya. Empowering, memberdayakan, mendorong setiap perempuan bangkit dalam potensi ilahi mereka. Motivating, memotivasi, membangkitkan semangat dan harapan melalui kasih dan kesaksian. Be powerful, penuh kuasa, hidup dalam otoritas kuasa Roh Kudus dan keberanian untuk memimpin. Obedient, taat. Jadi ini menghidupi ketaatan. Ketaatan pada firman Tuhan sebagai dasar segala pelayanan. Wholehearted, sepenuh hati, mengasihi, melayani, dan bekerja dengan ketulusan dan integritas. Excellent, unggul, menjadi teladan dalam karakter, karya, dan pelayanan. Resilient, tangguh, bertahan, bangkit di tengah tekanan dengan iman yang kokoh. Ini nilai-nilai. Jadi ketika merancang ini bagian dari disertasi saya. Unsur strategis dalam pelayanan ini tentu pembinaan karakter Kristiani, kepemimpinan berbasis kasih dan kebenaran, pemuridan dan penginjilan dalam konteks perempuan, pemberdayaan ekonomi. Jadi kita tidak hanya bersekutu, tapi kami diajarkan spiritual entrepreneur leadership. Kita mengembangkan usaha apa yang menjadi potensi perempuan. Jadi kedepannya ada banyak yang saya dapat inspirasi ya, walaupun pelan-pelannya. Kita percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani yang dituntut oleh kuasa Roh Kudus. Nah, jadi unsur strategis yang lain fokus pada pertumbuhan dan panggilan hidup dalam Kristus. Dan excellent, unggul, menjadi teladan dalam karakter, karya, dan pelayanan. Landasan firman Tuhan, setiap perempuan lebih berharga daripada permata. Amsal 31 ayat 10. Perempuan dalam Kristus, kekuatan dan kehormatan adalah pakaiannya. Dia tertawa menghadapi masa depan. Dia tidak khawatir tentang masa depan, walaupun masa depan belum di ujung mata. Kita percaya Tuhan sudah ada di masa depan. Itu perempuan dalam Kristus. Allah ada di dalamnya dan tidak akan goyah. Mazmur 46 ayat 5. Dan tentu semua it's not about us, it's about God. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ini menjadi landasan dari Empower Women Ministry. Jadi jujur ini sudah berjalan sebelum saya masuk menjadi pendeta Presbyterian dan tidak dinaungi oleh denominasi apapun, dan saya mencoba menutup pintu. Mana yang Tuhan buka, berarti itu Tuhan ingin lewat itu. Ada banyak hal yang saya tidak mengerti, tapi saya mau setia melangkah. Walaupun banyak, saya hanya Tuhan tidak cari yang mampu, tapi Tuhan cari yang mau. Dan saya memulainya bertanya apa yang saya harus mulai ministry, dan Tuhan membawa pelan-pelan. Jadi ini interdenominational karakter pelayanannya. Jadi memberdayakan perempuan dari berbagai gereja dan latar belakang. Ini holistik, menjangkau kebutuhan rohani sekaligus sosial, pembinaan imam, dukungan bagi janda, keluarga prasejahtera, lansia, panti asuhan, penjara, dan panti jompo. Jadi sebenarnya ini walaupun khusus perempuan, tapi perempuan yang bergerak akan menjadi dampak bagi semuanya. Karena perempuan adalah tiang doa, penggerak keluarga, gereja, dan bangsa. Baik saudara, saya mencoba membawa ini, melaporkan kepada Pak Sumarno, saya berdoa dan Bapak Ketua setuju. Ini yang juga Bapak Ibu bisa saya membuka dengan keterbukaan. Ya, ini di bawah payung Sinode Presbyterian. Ini bukan membangun gereja baru atau mengganti
denominasi, tujuan murni memperbesar kerajaan Allah. Namun ini perlu legitimasi dan tertib pelayanan, khususnya untuk kerjasama resmi, karena saya sering ke penjara-penjara 3 tahun ini, dan saya masih nebeng sama ministry yang memang khusus ke penjara. Dulu saya ke penjara pria, ini saya ke penjara wanita, saya pergi ke janda-janda, ke panti asuhan, panti jompo. Jadi kita pelayanan murni, diakonia. Ya, ini saya butuh presbyterian sebagai covering rohani yang sah. Jadi ini tentu akan membuka ruang perlibatan jemaat presbyterian sehingga gereja lokal turut diberkati. Baik, next. Jadi memang sudah ada susunannya, Bapak Ibu, dosen saya penasehatnya, dan ada beberapa anggota. Terus terang di sini jatuh bangun, kesetiaan sangat dilihat. Ada yang hanya datang, dia mungkin salah tempat karena dia lagi cari uang dalam pelayanan. Di sini tidak ada. Ini kita benar-benar murni pelayanan ke para janda, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Tuhan akan sediakan semuanya. Nah, ini saya sudah membuat program yang konsisten dari tahun 2023, khususnya saya setiap hari saya banyak, karena saya punya anak kecil. Bapak Ibu, saya harus jujur, anak saya kecil. Jadi media sosial adalah ladang pelayanan utama saya, terutama waktu pandemi. Jadi Anda juga bisa bergabung di media sosial saya, Istilah Damaris Bitonga. Saya akan banyak berkhotbah di YouTube. Bukan kalian mau cari tenar, tapi memang itu ladang yang Tuhan sediakan, karena anak-anak ministry pertama dan penjangkauan yang saya bisa lakukan dimulai di titik di mana kita berada. Jadi gak ada alasan melayani, aduh, anak saya masih kecil, ini banyak cara. Dan media sosial salah satu cara yang sangat efektif. Jadi saya selalu, paling tidak saya baca Alkitab, saudara ya. Dan percaya otoritas Alkitab, firman Allah itu banyak mengembangkan tiap potensi dari dalam. Jadi ada Voice of Grace, Empower Today, renungan, bisa semua ada rekam jejak saya, dunia pelayanan saya di media sosial saya. YouTube saya ada 2, Empower Women Ministry dan Priscilla Das Channel. Ada ribuan video ya. Yang penting saya memberitakan firman ya. Bukan Tuhan cari yang mampu, tapi cari yang mau. Nanti semua potensi akan keluar. Ada program mingguan, jadi saya memulai 2-3 orang. Mau media sosial, mau onsite, mau online, 2-3 orang, Tuhan hadir. Jadi saya selalu ada doa, kalau nggak ada orang, saya telepon mama saya. Jadi Bapak Ibu nggak harus hadir di satu tempat, Tuhan hadir di mana-mana. Dan saya sudah membuktikan ini. Jadi aduh saya nggak bisa. Sekarang bisa online, kita bisa berdoa, puasanya sama, puasa Tuhan sama. Jadi saya selalu sama mama saya ada doa harian, program mingguan. 3 kali seminggu saya punya program membangunkan fajar. Yang mulai dari saya, walaupun orangnya ganti-ganti, kita setia, nanti Tuhan yang bangun semua. Ada Empower Talk, Empower Prayer Room. Jadi tujuannya memperkuat iman, karakter, dan solidaritas rohani lintas generasi. Ada juga program bulanan, saudara. Sekali sebulan saya ke penjara. Ya kemarin sempat mampet karena memang butuh dana juga ya. Tapi saya kerjasama dengan ministry dan gereja yang lain. Ada Empower Care Visit. Nanti tanggal 1 saya dan suami, siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau bergabung. Kita mengunjungi kaum janda sekalian merayakan ulang tahun suami saya di Tanah Tinggi, PD Anugerah yang teratur lagi dikunjungi. Dan Empower Saturday, Empower Connect, kita juga ke Panti Jompo 3 bulan sekali. Jadi saya sudah buat program 3 bulanan Empower Mentorship Circle. Jadi berapa 2 orang, pokoknya saya konsisten dengan program yang saya buat. Ada program tahunan, kita sudah merayakan 2 kali, 3 kali ini mau yang ketiga kali perayaan Natal. Sekalian saya undang Bapak Ibu, Natalnya nanti 30 November, hari Minggu di rumah saya. Jadi saya mulai dari rumah ya. Seperti Priscilla Aquila, ya kita berada di titik di mana. Jadi sudah 3 kali ikut ini dan paskanya sudah baru sekali paskanya. Jadi tahunan ada ya pasca Empower Woman. Ya, jadi itu belum di bawah naungan gereja manapun ya. Karena saya lintas denominasi. Nah, ada program 3 tahunan yang baru saya buat masih buku. Jadi saya sedang menulis buku. Nanti saya kasih khususnya buat kaum perempuan, buku Empower Woman, kisah perempuan yang kita dari Hawa sampai perempuan-perempuan perjanjian baru. Mohon doanya Bapak Ibu, nanti akan dipublish Desember dan mungkin setelah publish saat ini saya bagi ya ke gereja-gereja. Jadi mungkin next ini gambar ini yang saya teratur lakukan
Jadi walaupun saya sendiri, ya saya mulai ada aja yang ngomong di media sosial sekalian memberitakan Injil. Ini buku yang sedang next ya. Ini buku yang sedang saya tulis. Bapak Ibu masih belum selesai sekali. Mohon doanya nanti saya bagikan bukunya, khususnya di hari Kartini nanti. Dan ya next ini sekalian mungkin kurang terang. Nah, ini undangan Natal Bapak Ibu, perayaan Natal Empower Women Ministry, kesetiaan di ujung penantian. Sekalian saya mengundang secara resmi Bapak Ibu yang bisa hadir, ya bisa hubungi saya di rumah doa. Saya menyebut rumah saya karena saya mulai pelayanan di sana di rumah doa BSD. Saya pilih tanggal 30 setelah berdoa bersama teman-teman. Ini berbagai lintas denominasi saya ajak karena memang kita lintas denominasi. Jam 3 sore hari Minggu, tanggal 30 mungkin ibu kajian nanti jam ibadah. Mohon maklum ya begini karena pembicaranya juga usulin sebagai penasehat gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa hadir, welcome, selalu di welcome ya Ibu ya. Nah ini kenangan pertama penjara pria, saya ikut dengan Bethesda, dengan Mikrom. Kemudian karena agak serem-serem ya, dan karena memang saya memberdayakan perempuan, saya batasi penjara perempuan. Ini kenangan kita sekali sebulan, mendoakan mereka ya, kita ibadah di sana. Ini penjara perempuan ya. Kemudian ini misi ke janda-janda. Jadi 2 kali saya pasti pergi ke PD Anugerah Tanah Tinggi. Di sana banyak kaum janda, keluarga prasejahtera. Saya merayakan Paskah dan Pranata. Nanti di sini, siapa tahu Bapak Ibu mau melihat terus pelayanan misi Empower Women tanggal 1 November. Yang sekalian, suami saya ulang tahun ya. Kalau biasa ulang tahun kami ke janda-janda, ke panti jompo gitu. Kita ngerayain bareng di sana ya. Ya ibu-ibu di sana. Nah ini PD Anugerah. Saya nggak tahu juga kenal dari mana dia hubungin saya gitu ya. Tapi saya bilang dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan ya. Di janda-janda yang setia selalu kita sama-sama. Dan ini next ya, Natal Perdana Empower Women seadanya. Tapi puji Tuhan dari 50 waktu Natal Perdana ya. Ini kolaborasi antar gereja. Jadi jangan heran, saya itu putar-putar Bapak Ibu, kayak mirip-mirip Pak Niko ya. Jadi saya paham ya. Yaitu lintas denominasi. Karena kita adalah kerajaan Allah lintas denominasi ya. Kita semua gereja yang saling melengkapi. Jadi saya muter-muter, ada pelaku mengundang saya, gereja Anugerah Biko ya. Nah, dan ini next ya Natal Perdana. Ini Natal Perdana 23 Desember 2023. Nah, ini Natal Perdana, orang-orangnya juga udah berubah ya, tapi puji Tuhan lah kita welcome apa adanya. Di situ kita bagi buku yang kerjasama ada yang nyumbang lewat pelayanan kita. Next. Kemudian ini Natal mungkin lagi next ya. Mungkin ada gelap. Ini Natal kedua. Sini ada Bu Pipin di sini. Ini saya punya teman Rista Diana yang dari sebelah. Di sini dia dari South Leader. Jadi ini yang kedua 7 Desember ya. Ini dia cukup ramai. Yang ini hampir 80 ya, hampir 80 ya. Kemudian Pasca yang pertama kita adakan. Nah ini cukup ramai juga dari berbagai gereja datang. Di sini ada sahabat, ada GAB, ada juga dari berbagai bahkan Katolik ada yang datang, Bapak Ibu ya. Kita welcome. Jadi ini April ya. Ini next ya. Ini yang Pasca ya. Ya terus lagi. Nah itu Bu Pipi jadi singer ya. Pokoknya ini sekarang kita topang-topang aja kita berdoa siapa yang mau melayani. Dan saya Ibu Kaji katanya ada perempuan yang bisa main musik. Jadi karena ini Empower Women saya mendahulukan pelayannya semua perempuan gitu ya. Bukan saya membedakan laki-laki welcome. Tapi selama masih bisa perempuan kalau ada pemain musik saya minta ya. Kami tinggal butuh pemain musik. Jadi Bu Pipi juga nanti jadi singer tanggal 30 November ya. Bapak Ibu saya undang kalau bisa hadir. Saya sangat senang sekali. Demikianlah. Thank you Immanuel. Ini gambar-gambar mimpi-mimpi saya sekali. Jadi kok ada banyak gedung-gedung diaminkan aja ya. Saya berharap suatu saat aku tidak tahu. Aku hanya tahu aku punya Tuhan yang besar. Dari suatu saat saya ingin gedung ini. Di sini ada klinik gigi, klinik ini. Kemudian sudah perempuan-perempuan bukan hanya bersekutu, tapi memberdayakan potensinya. Ya, itu salah satu impian. Jadi kita dibuat spirit entrepreneurial leadership. Jadi ada yang nanti salon di gedung ini, ada gedung pertemuan, bisa dipakai oleh antar gereja. Ya, kami di bawah naungan Presbyterian. Amin, amin. Sekian dari saya. Ya. Boleh.
pimpinan perempuan. Itu saya berdoa bergumul dan dosen saya mengarahkan pembimbing setelah doa. Kemudian saya ikut Hagai Internasional. Mereka yang bilang, kamu passionnya perempuan. Jadi memang tiap orang panggilannya berbeda. Itu sudah terasa bagi saya. Ini mungkin ada pengaruh dari masa kecil. Saya orang Batak. Orang Batak ini kalau di sini orang Batak laki-laki utamakan marga kan. Nah, kalau perempuan utamanya jelek kan itu. Nah, itu dialami oleh mama saya. Semua sudah berdoa. Saya anak keempat, lahirlah saya tetap perempuan. Sampai saya tidak dilihat dan dianggap anak siap. Tapi ternyata Tuhan cinta laki-laki dan perempuan. Tuhan punya pesan kenapa saya tetap perempuan walaupun semua tulang-tulang saya sudah mendoakan laki-laki itu tidak diceraikan. Karena Tuhan cinta perempuan dan harus ada perempuan yang bersuara. Tapi perempuan itu kan dari tulang rusuk lagi. Betul. Dan setelah itu semuanya lahir dari perempuan. Juru selamat lahir dari perempuan. Semua di dalam Kristus satu. Tapi perempuan kan karena statnya beda sama laki-laki. Stat kami ini dulu ada untung ada RA Kartini. Dan RA Kartini 21 April bukan suatu kebetulan bersamaan dengan Hari Kebangkitan. Itu suatu momentum Tuhan pakai penginjil pertama perempuan wanita Samaria. Tuhan hormati perempuan sebagai saksi pertama kebangkitan. Karena Tuhan mau bilang, anakku, aku tidak pernah bedakan laki-laki dan perempuan. Semua kita sama dalam Kristus. Tapi saat ini karena statnya beda, karena juga ini dengan visi United Nations, memang perempuan harus dikembangkan. Karena memang stat kita beda, perempuan sempat dibatasi. Tapi Tuhan tidak pernah membatasi. Makanya ada Deborah, ada Esther. Jadi saya bagian dari visi itu untuk kerajaan Allah. Tapi saya welcome, saya tidak, ini saya senang. Laki-laki banyak datang membawa woman. Karena perempuan yang doa, kalau perempuan digerakkan, maka keluarga makmur, bangsa makmur, pokoknya gitu. Dimana perempuan berkembang, pasti negaranya berkembang, keluarganya berkembang. Ya kan? Amin? Amin saudara? Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Priscila. Jadi setelah kita lihat